Selamat siang. Selamat siang. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Bidan Sumar. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya? Perkenalkan Bu Bidan, nama saya Dini. Dari mana Ibu dan umurnya berapa? Saya dari Desa Pengelatan, umur saya 32 tahun, Bu Bidan. Baik Bu, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya dan suami saya sudah ada rencana untuk menunda kehamilan. Kami berdua berniat untuk memakai KB, tapi saya tidak tahu KB apa yang cocok untuk saya. Sebelumnya, apakah Ibu pernah menggunakan alat kontrasepsi atau KB Bu? Tidak Ibu, ini pertama kali saya ingin menggunakannya. Apakah suaminya tidak ikut ke sini Bu? Tidak Ibu, kebetulan suami saya masih kerja. Sebenarnya dalam hal ini saya memerlukan kehadiran suami Ibu agar Ibu dan suami sama-sama bisa paham tentang alat kontrasepsi sehingga nantinya keputusan bisa diambil bersama. Tapi tidak apa-apa Ibu, nanti pada pertemuan berikutnya saya harap Ibu dan suami bisa datang kembali ke sini. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu KB dan berapa jenis alat-alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi adalah cara metode untuk mencegah pembuahan sehingga tidak terjadi kehamilan Ibu. Adapun jenis-jenis alat KB yaitu ada 6. Yang pertama, suntikan kombinasi atau suntikan 1 bulan, yaitu suatu jenis alat kontrasepsi yang mengandung hormon estrogen dan progesteron yang diberikan selama 1 bulan sekali. Yang kedua, ada suntikan progestin atau suntikan 3 bulan, yaitu suatu jenis alat kontrasepsi yang mengandung hormon progesteron yang diberikan melalui intramuskular dalam selang waktu 3 bulan Bu ya. Selanjutnya ada pil oral kombinasi, merupakan pil kontrasepsi yang berisi hormon isistesis, estrogen dan progesteron. Selanjutnya ada mini pil, merupakan pil kontrasepsi yang hanya mengandung hormon progesteron dalam dosis rendah. Ada implan, yaitu suatu alat kontrasepsi yang berbentuk batang silastik yang mengandung hormon progestin. Yang terakhir yaitu ada AKDR atau IUD ya, suatu benda yang dimasukkan ke dalam rahim yang sangat efektif untuk mencegah kehamilan dan berjangka panjang dan dapat dipakai oleh semua perempuan usia produktif. Adapun jenis-jenis alat kontrasepsi yang untuk ibu menyusui yaitu ada suntikan progestin, suntikan 3 bulan, mini pil, implan, dan AKDR Bu. KB suntikan adalah alat untuk mencegah kehamilan dengan cara disuntikan di bokong setiap 3 bulan. Efektivitasnya alat kontrasepsi suntikan ini sangat ampuh untuk mencegah kehamilan bila penyuntikan dilakukan secara teratur. Kontrasepsi suntikan KB suntik ini tidak akan berpengaruh pada hubungan suami istri, tidak akan berpengaruh pada proses pengeluaran ASI dan sangat efektif dipakai untuk penundaan kehamilan jangka panjang ya. Cara kerja alat kontrasepsi suntikan ini akan mengentalkan lendir yang keluar dari kemaluan sehingga menghalangi bertemunya sel sperma dan sel telur. Efek samping alat kontrasepsi suntikan ini yaitu penggunaan KB suntik ini akan mengganggu haid seperti siklus haid yang bertambah panjang atau lebih pendek, perdarahan yang banyak atau sedikit, pendarahan tidak teratur atau pendarahan bercak atau tidak haid sama sekali Bu. Dan selanjutnya ada mini pil Bu, adalah salah satu alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dalam bentuk pil. Kontrasepsi mini pil sangat ampuh dalam mencegah kehamilan bila diminum secara teratur. Keuntungan adalah
mempengaruhi produksi ASI, kesuburan ibu dapat cepat kembali, serta nyaman dan mudah digunakan. Cara kerja alat kontrasepsi pil ini akan mengentalkan lendir yang berasal dari kemaluan ibu, sehingga saat hubungan seksual, sperma suami tidak dapat membuahi sel telur ibu. Efek samping alat kontrasepsi pil, gangguan head seperti bercak, penurunan berat badan atau peningkatan berat badan, payudara menjadi tegang, mual, pusing, dermatitis atau jerawat. Cara minum pil ini, minum milipil setiap hari pada saat hari yang sama. Minum pil yang pertama pada hari pertama haid. Bila ibu lupa 1 atau 2 pil, minumlah segera pil yang terlupa tersebut segera mungkin. Ingat dengan metode pelindung dengan kondom ibu ya. Waktu kontrol ini jangan menunggu sampai pil habis. Sisakan 1 sampai 3-4 pil dan datang ke tempat saya lagi ya untuk mendapatkan pil yang baru. Dari sini ada yang tanyakan ibu atau bisa saya lanjutkan? Iya bisa ibu Budang. Baik, untuk selanjutnya ada implan. Implan merupakan batang silastik atau susuk KB mengandung hormon yang dimasukkan di bawah kulit lengan atau tidak aktif bekerja ibu. Bagian dalam yang akan disuntikkan berlahan oleh tubuh untuk menimbulkan efek kontrasepsi. Cara kerja susuk KB yaitu mengentalkan lendir rahim sehingga tidak dapat ditembus oleh sperma, sekaligus mencegah terjadinya ovulasi. Ini dapat dipasang segera setelah bersalin jika keguguran dan dalam 7 hari masa haid atau dalam masa interval dan yakin tidak ada kehamilan. Yang terakhir yaitu ada IUD, adalah suatu benda kecil yang dibuat dari plastik yang lentur, mempunyai lilitan tembaga atau juga mengandung hormon yang dimasukkan di dalam rahim melalui spina, mempunyai benang. Sangat efektif untuk mencegah kehamilan karena ini dipasang sekali untuk 5-10 tahun. Keuntungan alat kontrasepsi IUD ini langsung bisa diakses oleh ibu yang baru melahirkan dari pelayanan kesehatan. Efektif dan tidak berefek pada kondisi menyusui. Pemasangannya relatif sangat baik. Dengan demikian, ibu tidak perlu khawatir terhadap salah satu efek samping dari pemasangan IUD ini. Yang salah satunya adalah keluarnya darah atau flek. Kesuburan bisa kembali lebih cepat setelah terpasang. Cara kerja alat kontrasepsi IUD ini yang dipasang setelah persalinan selanjutnya juga berfungsi sebagai IUD setelah menstruasi. Pada pemasangan IUD plasenta ini umumnya digunakan jenis IUD yang punya lilitan tembaga yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan kimia di uterus sehingga sperma tidak dapat membuahi sel telur. Efek samping alat kontrasepsi IUD ini dapat terjadi ekspulsi IUD, kehamilan, dan dapat juga infeksi. IUD bisa dipasang segera setelah ibu melahirkan atau kapan saja. Jika IUD dipasang setelah ibu melahirkan dinamakan pemasangan IUD postpartum yang dilakukan 10 menit setelah plasenta lahir atau dalam 24 jam setelah lahirnya plasenta. Jika dipasangkan 10 menit setelah plasenta lahir dinamakan IUD post plasenta. Jadi apakah ibu sudah mengerti yang tadi saya jelaskan? Iya Ibu Dan, saya sudah mengerti. KB apa yang cocok untuk saya Bu? Karena saya takut berat badan saya naik. Jadi jenis alat kontrasepsi yang tidak memiliki efek samping menaikkan atau menurunkan berat badan yaitu KB IUD Bu ya. Oh begitu ya Bu. Baik Ibu, mungkin saya akan menggunakan KB IUD. Baik Bu, kapan rencana Ibu untuk memasang KB yang Ibu pilih?
Kalau saya sudah libur bekerja, saya langsung ke sini untuk memasangnya, dan saya juga akan minta izin, Bu. Ya Bu, selanjutnya Ibu dan suami segera datang ke sini Bu ya. Nanti saya akan kembali menjelaskan kepada suami Ibu tentang jenis-jenis KB, cara pemakaian dan efek sampingnya. Baru kemudian saya meminta persetujuan dari Ibu dan suami untuk dilakukan pemasangan jenis KB mana yang akan Ibu pilih. Bagaimana Ibu? Iya Bu, dan secepatnya saya dan suami akan kembali ke sini. Baik Ibu, apakah ada yang tanyakan lagi? Tidak, Ibu. Apakah Ibu bisa mengulangi sedikit apa yang tadi saya jelaskan? Bisa, Ibu. Baik Ibu, jadi jenis KB itu ada KB suntik, implan, IUD, dan pil. KB suntik 3 bulan. Penggunaan KB suntik ini akan mengganggu haid, pendarahan yang banyak atau sedikit, pendarahan tidak teratur atau pendarahan bercak dan tidak haid sama sekali. Selanjutnya mini pil, efek samping alat kontrasepsi pil, gangguan haid seperti bercak, peningkatan atau penurunan berat badan, payudara menjadi tegang, mual, pusing, dermatitis atau jerawat. Ada implan. Implan merupakan batang selatif atau susuk KB, mengandung hormon yang dimasukkan ke dalam bawah kulit lengan atau yang tidak efektif bekerja. Bagian dalam yang akan diserap perlahan oleh tubuh untuk menimbulkan efek kontrasepsi. Selanjutnya ada IUD. IUD adalah suatu benda kecil yang terbuat dari plastik yang lentur, mempunyai lilitan tembaga ataupun mengaman hormon dan dimasukkan ke rahim melalui vagina dan mempunyai benang. Begitu Bu Bidan? Ya benar sekali Bu. Berarti Ibu sudah mengerti penjelasan yang tadi saya jelaskan. Jadi karena sekarang tidak ditanyakan lagi, Ibu bisa kunjungan selanjutnya bisa datang ke sini lagi Bu ya. Baik, terima kasih atas masukannya. Kalau begitu saya permisi dulu Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas kunjungannya Bu ya. Baik, terima kasih Bu.